Tapi masih ada di sana pemirsa, kita sumpah terobosan dan Ragna oleh Romeni oleh Sikat. Sahabat Garuda, dua nama baru siap memperkuat skuad Merah Putih. Tepat kemarin, Senin 15 Juni 2026, Komisi 10 DPR RI secara resmi menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia. Namanya Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker. Dan hari ini di kanal Revolusi Timnas Indonesia, kita bedah tuntas siapa sebenarnya dua pemain ini, dari mana asal mereka, bagaimana perjalanan mereka menuju jersey merah putih, dan yang paling penting, apa dampaknya bagi Garuda menjelang Piala AFF 2026. Tapi sebelum kita mulai, kalau kalian belum subscribe, tekan tombolnya sekarang. Konten seperti ini hanya ada di sini. Dan kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk. Australia's win over Japan, but their debut campaign has been a success and they will hope to pick up Yang another big dilepaskan win lagi-lagi after oleh they Edmundo, hampir saja. Bisa ini dia, Kevin Dix masih agak tertinggal. Hampir saja bisa dimanfaatkan oleh para pemain Mozambik. Ini dia Alcides. Ya, sudah bersiap. Lahir di Kailua, Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Oktober 2005. Usianya sekarang 20 tahun. Pemuda ini lahir di tanah Amerika, besar di Australia, dan bermain sepak bola profesional di A-League, liga tertinggi Australia, bersama MacArthur FC. Tapi ada satu benang merah yang menghubungkan Luke dengan Indonesia. Satu nama yang membuat proses naturalisasi ini menjadi mungkin. Nama itu adalah Hetinanda. Nenek dari pihak ibunya. Hetinanda lahir di Medan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1937. Darah Medan mengalir dalam tubuh Luke Vickery meski ia lahir di Hawaii dan besar di Australia. Ibunya bernama Sherry Claudine Vickery, perempuan keturunan Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia Jason Richard Vickery. Dari sinilah Luke mendapat haknya secara hukum untuk menjadi warga negara Indonesia. Sekarang soal kemampuannya di atas lapangan. Luke Vickery bermain sebagai winger kanan, pemain sayap, posisi yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menciptakan lebar permainan, melewati bek lawan, dan menghasilkan peluang. Di musim kompetisi 2025-2026 bersama MacArthur FC, Luke tampil dalam 24 pertandingan di Liga Australia, mencetak 5 gol dan 1 assist dari total 1.358 menit bermain. Untuk ukuran pemain berusia 20 tahun yang baru membangun karirnya di level profesional, angka ini cukup menjanjikan. Yang menarik, Luke bukan pemain satu dimensi. Meski posisi utamanya adalah sayap, ia punya kemampuan teknis yang beragam dan fondasi atletik yang kuat, sehingga bisa dimainkan dalam berbagai peran taktis lainnya. Fleksibilitas seperti ini sangat berharga bagi pelatih John Herdman. Dan yang lebih mengharukan, Luke sendiri sudah menyatakan perasaannya soal naturalisasi ini. Ia berkata, "Ini sudah menjadi impian saya sejak lama. Ini adalah momentum yang sangat emosional dan berarti bagi keluarga saya karena nenek saya lahir di sana, di Indonesia." Kata-kata itu bukan basa-basi. Ada akar yang nyata. Ada cerita keluarga yang menghubungkan seorang pemuda dari Hawaii dengan Sumatera Utara. Usianya lebih muda dari Luke. Lahir di Melbourne, Australia pada 11 Desember 2006. Artinya ia baru berusia 19 tahun. Tapi jangan salah, di usianya yang sangat muda itu perjalanan karier Mitchell sudah menembus 2 benua. Garis keturunan Indonesia Mitchell Baker datang dari ibunya, Maureen Lee Baker. Dan kalau kalian ingin tahu akar Indonesianya ini sangat konkret, kakeknya Han Kuen Lee lahir di Yogyakarta pada 19 Januari 1937. Neneknya lahir di Semarang pada 27 Mei 1940. Jadi akar Jawa sangat kuat dalam garis darah Mitchell Baker. Perjalanan sepak bola Mitchell cukup unik. Ia memulai karier mudanya di Hong Kong Football Club saat masih berusia 10 tahun. Setelah 3 tahun di Hong Kong, ia pindah ke Australia dan bergabung dengan Northcote City lalu Melbourne Victoria. Kemudian ia melanjutkan pendidikan dan karirnya di Amerika Serikat, bermain untuk Georgetown University di kompetisi NCAA, Liga Universitas Bergengsi Amerika. Dan ini bagian yang luar biasa. Pada Januari 2026, Mitchell Baker terpilih dalam NMLS Super Draft oleh Colorado Rapids, salah satu klub kasta tertinggi sepak bola Amerika Serikat. Ini bukan hal kecil. MLS Super Draft adalah proses seleksi yang sangat kompetitif di mana klub-klub MLS memilih pemain terbaik dari kampus-kampus Amerika. Mitchell Baker dipilih di putaran itu. Ia dijadwalkan bergabung penuh dengan Colorado Rapids pada akhir tahun 2026. Mitchell berposisi sebagai penyerang tengah, striker, posisi yang paling krusial dalam sepak bola. Pemain yang diharapkan mencetak gol, memimpin lini depan, dan menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia.
Sekarang mari kita bicara soal proses. Karena banyak yang mungkin bertanya bagaimana dua pemain dari Australia dan Amerika ini bisa tiba-tiba muncul dan mengenakan jersey Garuda. Prosesnya tidak terjadi dalam semalam. Kedua pemain ini sudah dipantau dan dihubungi jauh sebelum sidang DPR kemarin. Bahkan Luke Vickery disebut sudah menjalin komunikasi langsung dengan pelatih John Herdman. Visi yang dibawa Herdman rupanya meyakinkan Luke untuk memilih Indonesia. Langkah berikutnya adalah pemusatan latihan. Ini penting, Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah ikut latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada 26 sampai 30 Mei 2026. Artinya sebelum naturalisasi resmi disetujui pun, mereka sudah mengenal lingkungan tim, merasakan atmosfer latihan Garuda, dan berinteraksi dengan pemain-pemain lain. Kemudian pada Senin 15 Juni 2026, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani. Hadir dalam rapat itu Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Keputusannya bulat, persetujuan diberikan untuk kedua pemain. Erick Thohir dalam rapat itu menyatakan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia. Ia juga berharap kehadiran kedua pemain ini tidak hanya memperkuat tim nasional, tetapi juga membawa pengalaman internasional yang bisa menular kepada pemain-pemain lokal. Namun perlu dicatat dengan jujur, persetujuan DPR bukan tahap terakhir. Setelah persetujuan ini masih ada proses administrasi dan hukum yang harus dilalui sebelum keduanya resmi menyandang status warga negara Indonesia. Jadi kita belum bisa memastikan 100% bahwa keduanya sudah pasti tampil di Piala AFF 2026. Yang bisa kita katakan adalah prosesnya sedang berjalan cepat dan proyeksi PSSI adalah agar keduanya sudah bisa debut di Piala AFF yang dimulai pada 24 Juli 2026. Hanya tadi Ryan Hanan, umpan juga yang sangat baik, sayang tadi Nathan ya masih membentur Mister eksekusinya. Iya. Tapi ini first timingnya sudah sangat baik ya. Iya. Itu bola sulit. Apa yang sebenarnya diberikan Luke Vickery dan Mitchell Baker kepada skuad Garuda? Mari kita lihat dari sudut pandang taktis. Indonesia di bawah John Herdman sudah menunjukkan progres nyata. Menang 3-0 lawan Oman, menang 1-0 lawan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Ranking FIFA naik 4 posisi dari 122 ke 118 dunia. Momentum sedang bagus, tapi Piala AFF adalah tantangan berbeda. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste di grup A. Vietnam secara historis adalah lawan yang sangat sulit dan mereka juga sedang dalam kondisi persiapan serius. Disinilah Luke Vickery berperan. Sebagai winger kanan yang cepat dan teknis, Luke bisa memberikan opsi serangan dari sisi sayap yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan timnas. Ia bisa membuka ruang, memberi umpan silang, dan menciptakan kekacauan di pertahanan lawan. Sementara Mitchell Baker sebagai striker muda bisa menjadi opsi rotasi di lini depan. Ingat, Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga ada kemungkinan beberapa pemain dari Eropa tidak bisa hadir. Kedalaman skuad menjadi sangat penting, dan hadirnya pemain naturalisasi muda seperti Mitchell memberikan opsi cadangan yang serius. Satu hal yang perlu kita ingat dengan jujur, kedua pemain ini masih muda dan belum teruji di level internasional senior. Luke baru berusia 20 tahun dan bermain di Liga Australia. Mitchell baru 19 tahun dan berasal dari Liga Universitas Amerika. Potensi mereka besar, tapi ekspektasi harus tetap realistis. Mereka butuh waktu untuk beradaptasi, membangun chemistry dengan rekan-rekan, dan memahami sistem John Herdman. Yang paling menggembirakan adalah fakta bahwa keduanya sudah ikut latihan bersama tim sejak akhir Mei. Artinya mereka bukan wajah asing. Mereka sudah mulai proses adaptasi itu. Kalau kita mundur sebentar dan melihat gambar yang lebih besar, naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker ini adalah bagian dari pola yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Indonesia secara strategis mencari pemain keturunan dari seluruh dunia yang bisa memperkuat skuad Garuda. Kita sudah melihat keberhasilan pemain-pemain naturalisasi sebelumnya yang memberikan kontribusi nyata di kualifikasi Piala Dunia dan di berbagai laga internasional. Program ini bukan tanpa kontroversi, dan sebagai channel yang berkomitmen pada kejujuran, kita akui itu. Ada pihak yang mempertanyakan efektivitas pendekatan ini dalam jangka panjang dan pertanyaan itu sah. Tapi yang tidak bisa dibantah adalah hasilnya. Timnas Indonesia hari ini berada di posisi yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Ranking FIFA naik, permainan meningkat, dan pemain-pemain muda berbakat terus berdatangan. Luke Vickery dengan darah Medan yang mengalir di tubuhnya. Mitchell Baker dengan akar Yogyakarta dan Semarang dari kakek neneknya. Keduanya bukan sekadar tambalan skuad. Mereka adalah generasi baru yang jika berkembang dengan baik, bisa menjadi pilar timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pertama mereka. 24 Juli Garuda mulai bertempur.
Dan kita semua akan menyaksikan apakah keduanya sudah siap membela bendera merah putih. Sahabat Garuda, itu tadi profil lengkap Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker, dua pemain naturalisasi terbaru yang baru saja mendapat persetujuan DPR kemarin. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, atau ingin tahu lebih dalam soal salah satu dari mereka, tulis di kolom komentar. Kita diskusi bersama, jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, share ke sesama pendukung Garuda, dan subscribe ke Revolusi Timnas Indonesia agar kalian tidak ketinggalan satupun update terbaru jelang Piala AFF 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.